वो मिरास नहीं जो मिरास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से एक को देकर गए हैं। पूरी उम्मत हुजूर की वारिस और हुजूर की नाइब है। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan tadi bahwasanya sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa makhluk semua adalah familinya Allah, dan yang famili yang Allah atau makhluk yang Allah paling cintai adalah orang yang memberikan kemanfaatan banyak kepada familinya Allah, yaitu para anbiya alaihi salatu wasalam. Dan Sayyidul Anbiya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau yang banyak pikir atas umat. Hadirin Subhanahu wa taala, orang yang paling dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah umat beliau sendiri. Bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada ini umat, tangisan-tangisan atau tetesan air mata Nabi SAW adalah ditumpahkan untuk umat. Begitulah kerisauan Nabi SAW, kepayahan Nabi SAW adalah untuk umat. Hadirin Subhanahu wa taala, tidak pernah Nabi SAW melupakan ini umat dimanapun beliau berada, kapanpun beliau berada. Bahkan di saat-saat beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di hadirat Allah, Nabi SAW mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillah, mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun menjawab salam Nabi kita Muhammad SAW, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu hadirin Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan juga jawaban salam daripada Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum ayyuhan nabi, maka langsung Nabi SAW tidak ingin hanya itu salam untuk beliau saja, maka beliau katakan assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan langsung dengan Allah, Nabi SAW tidak pernah melupakan umat agar umat juga mendapatkan salam yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar Nabi SAW memohonkan itu doa di hadapan Allah untuk umat, maka malaikat paham bahwa ini adalah Nabi yang betul-betul Nabi yang senantiasa ingat pada umat. Maka waktu itu malaikat semua serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin Subhanahu wa taala, jadi di saat-saat yang paling nikmat bagi seorang hamba berjumpa langsung dengan Allah, perjumpaan yang hanya Allah dan Rasulnya mengetahui, di saat itulah Nabi juga tidak pernah melupakan umat. Hadirin Subhanahu wa taala, ini kita baca hadirin setiap kita sholat, di tahiyat yang awal atau di tahiyat yang terakhir. Begitu pula hadirin pada Hajjatul Wada, 3 bulan sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah membimbing umat untuk pergi haji bersama beliau. 124.000 orang sahabat telah pergi haji bersama Nabi. Dan beliau katakan, khudhu anni manasikakum, pelajari manasik-manasik haji langsung daripada aku. Beliau katakan, barangkali kalian tidak akan berjumpa lagi dengan aku tahun depan. Hadirin Subhanahu wa taala, pada Hajjatul Wada di beberapa kesempatan Nabi jelaskan bahwasanya barangkali tahun depan kalian tidak akan berjumpa dengan aku lagi. Inilah akhir-akhir daripada kehidupan aku. Dan apa doa yang senantiasa ditayangkan oleh Nabi SAW di saat di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di berbagai kesempatan. Beliau hadirin tahu dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbunuhnya nanti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mantu beliau. Akan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, mantu beliau. Begitu pula akan terbunuhnya Hasan dan Husain nanti akan datang. Nabi SAW mengetahui itu semua. Tapi di saat-saat perjalanan haji, di saat doa mustajab, Nabi SAW tidak mendoa agar mereka diselamatkan dari pembunuhan, baik Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib atau Hasan dan Husain. Dan bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada cucunda mereka berdua, Hasan dan Husain. Nabi cinta betul. Bahkan sering di saat-saat Nabi SAW tengah-tengah salat, 2 orang cucu yang dicinta bermain-main, bahkan naik punggung Nabi SAW, naik di belakang Nabi SAW. Nabi SAW tidak mau mengganggu kesenangan mereka, maka sengaja Nabi lamakan untuk sujud tersebut, sehingga mereka puas bermain-main di belakang Nabi SAW. Sampai mereka turun dari belakang Nabi SAW, baru Nabi bangkit dari sujud. Begitu pula kadang-kadang di saat mereka lapar, mau menyusu, ternyata Fatimah radhiyallahu anha kurus, air susu pun kering, tidak ada yang bisa disusukan. Nabi SAW gendong 2 orang cucunya, dikeluarkan lidah beliau agar sang cucu
bisa menghisap langsung daripada lidahnya Nabi SAW sampai mereka terasa kenyang. Bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, hadirin. Tapi di saat-saat di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, Nabi tidak mendoa untuk selamat mereka jangan sampai terbunuh. Begitulah Ali bin Abi Thalib, bagaimana mantu Nabi SAW yang memimpin sekian banyak peperangan, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu Nabi tidak mendoa untuk keselamatan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan, Dzun-Nurain, dua putri Nabi SAW dikawinkan kepada Utsman. Yang pertama telah meninggal dunia, dikawinkan lagi dengan yang kedua. Mantu yang sangat dicinta oleh Nabi SAW. Dan Nabi tahu bahawa Utsman bin Affan suatu saat akan terbunuh. Tapi Nabi tidak mendoa saat haji tersebut agar Utsman diselamatkan dari pembunuhan. Hadirin Subhanahu wa taala, tetap doa Nabi SAW di setiap waktu dan kesempatan pada waktu haji mendoa untuk umat. Aisyah radhiyallahu anha, istri yang dicinta, yang banyak berkhidmat kepada Nabi SAW, menyiapkan air, makanan dan sebagainya. Suatu saat melihat wajah Nabi SAW berseri-seri gembira, maka Aisyah gunakan kesempatan, ya Rasulullah, doakan untuk saya. Nabi mendoa, Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa ma 'ala wa ma sarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, baik yang dahulu atau yang akan datang, yang dinampakkan dan yang disembunyikan. Begitu gembiranya mendengar doa Nabi SAW, Aisyah pun tersenyum, bahkan jatuh di pangkuan Nabi SAW. Nabi katakan, wahai Aisyah, kamu senang, gembira dengan doaku ini? Aisyah katakan, bagaimana tidak gembira ya Rasulullah, bukan doa kamu mustajab demi ayah dan bapakku. Nabi katakan, wahai Aisyah, doa yang sama aku tayangkan untuk umatku 5 kali sehari semalam setelah aku sholat. Untuk Aisyah, istri yang dicinta, sekali waktu itu saja, tapi untuk umat 5 kali sehari semalam Nabi mendoa. Hadirin Subhanahu wa taala, begitu pula bagaimana kecintaan Nabi SAW pada ini umat. Hadirin, Nabi risau, memikirkan dan senantiasa. Satu orang sahabat keluar malam hari mencari di mana Nabi SAW. Di rumah tidak ada. Pergi ke kuburan Baqi' juga tidak ada. Mencari ke tempat yang lain sampai di luar batas kota Madinah. Dia dapatkan Nabi sedang berada di sebuah gua, sedang sujud, mendoa dan mendoa. Lama dia menantikan kapan Nabi SAW bangkit dari sujudnya. Dia pergi sebentar, datang lagi, ternyata Nabi masih sujud juga. Pergi lagi, datang lagi, ternyata Nabi masih sujud. Sampai yang keempat kali baru Nabi SAW bangkit dari sujud, mendoa dan keluar daripada gua. Itu sahabat cepat-cepat memeluk Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, saya risau gelisah akan keselamatanmu. Aku cari engkau di rumah, di Baqi, dan di bagian tempat aku dapatkan kau di sini. Lama sekali kau sujud, apa yang kau baca ya Rasulullah? Nabi SAW katakan, aku mendoa dan mendoa untuk umatku. Dan sekian lama aku tidak mau bangkit daripada sujud sampai Allah ilangkan, inna sanudhika fi ummatika. Wahai Muhammad, jangan khawatir, aku akan membuat kamu ridha tentang umatmu tersebut. Maka setelah mendapatkan ilan daripada Allah bahwasanya Allah tidak akan kecewakan Rasulullah SAW tentang umatnya, umatnya akan diampunkan oleh Allah, baru Nabi bangkit daripada sujud. Itulah hadirin subhanahu wa kecintaan Nabi kita Muhammad SAW kepada umat. Permasalahan bukan permasalahan istri, anak, keluarga, mantu, tidak. Tapi yang dipikirkan adalah masalah umat semuanya. Nabi SAW memikirkan keselamatan umat lebih daripada keselamatan istri, anak, mantu dan lain-lain. Dan doa yang ditayangkan oleh Nabi SAW adalah kebanyakan untuk umat. Inilah warisan Nabi kita Muhammad SAW yang kita warisi hadirin setiap saat. Bagaimana kerisauan kita kepada umat. Bukan kita hanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai pedagang, petani dan sebagainya. Tapi kita adalah sebagai naib Rasulullah SAW, pewaris Nabi SAW, penerus kerja Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita, setiap satu daripada umat Nabi Muhammad SAW, laki-laki kah dia, wanita kah dia, kulit hitam, kulit putih, dimanapun dia berada, di desa, di kota, di pojok-pojok kampung sana, di desa, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan warisan lebih hebat daripada warisan nenek moyang mereka berupa harta, emas, perak, berlian, bukan. Tapi warisan yang sangat mahal akan kerisauan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kita tanamkan dalam diri kita, bahkan jumpai setiap umat Nabi Muhammad SAW. Kau punya warisan, yaitu fikir risaunya Nabi SAW, bawa kepada setiap orang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah permasalahan umat yang harus tanamkan dalam diri kita. Jangan kita disibukkan hanya oleh keluarga, famili, pekerjaan, lupa akan warisan yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. से गौर से उमुक और गहराई से देखा है
आपने किसी के लिए कहीं उंगली रखने की जरूरत नहीं, उंगली रखने की जगह बाकी नहीं रखी। जब तक लोग आपके वाले नहज पर, आपके वाले उसूलों पर, उसी मिजाज पर, उसी तरह कुर्बानियों की मिकदार बढ़ाते हुए, मोटे आंसू रोते हुए, ठंडी आहें भरते हुए करते रहेंगे, अल्लाह इसके जरिए हिदायत। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंतकाल से पहले beliau katakan semua pengorbanan Nabi Muhammad SAW, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darahnya Rasulullah SAW adalah untuk ini umat. Semua pengorbanan Nabi SAW adalah untuk umat. Dan bukan hanya Nabi yang berkorban, keluarga juga berkorban. Itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah tega membiarkan Nabi dan keluarga beliau berkorban? Itu semua adalah bayaran untuk hidayah ini umat. Allah tahu bagaimana pengorbanan Fatimah radhiyallahu anha yang menyertai ayahandanya dalam berjuang. Air susu pun kering untuk diminumkan pada anak tidak ada. Ali bin Abi Thalib sudah berkorban untuk memperjuang agama bersama dengan mertua. Begitulah Allah tahu bagaimana pengorbanan Hasan dan Husain. Pengorbanan semua keluarga-keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat itu semua. Tapi hadirin subhanahu wa taala, itulah bayaran untuk agar umat mendapatkan hidayah. Semua pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk ini umat. Dan Nabi tidak pernah melupakan umatnya di dunia. Bahkan sampai di akhirat sana Nabi tidak akan lupa pada umat. Suatu hari satu orang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya berjumpa dengan engkau, terlipur mataku. Tapi di saat aku berpisah di rumah, aku gelisah. Kadang-kadang di kebun, kadang-kadang di kedai. Ingin jumpa dengan engkau. Dan tidak hilang kegelisahan aku kecuali setelah melihat wajahmu ya Rasulullah. Itu di dunia, tapi sekarang aku terpikir bagaimana di akhirat nanti. Bukankah engkau masuk surga? Kalaupun aku juga masuk surga, surgaku jauh di bawahmu ya Rasulullah. Kapan aku bisa berjumpa dengan engkau?" Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tidak mampu untuk memberikan jawaban. Tapi Allah sendiri yang memberikan jawaban dengan ayat Al-Quran. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan para anbiya, para syuhada, para solihin. Hadirin Allah, Nabi SAW katakan nanti kamu akan jumpai aku di 3 tempat, yaitu di mizan, di mahsyar, dan juga saat umat melalui titian sirat. Nabi memperhatikan umatnya melalui titian satu persatu sambil mendoa, "Ya Rabbi salim salim." Ya Allah, selamatkan umatku jangan sampai terjatuh di api neraka. Sampai di sana pun Nabi SAW tidak pernah melupakan umat. Setiap saat pengorbanan yang diberikan oleh Nabi SAW, Nabi tidak akan melupakan ini umat. Beliau sujud, berdiri panjang salat tahajud sampai kaki beliau bengkak. Bukan untuk menikmati indahnya bercengkrama dengan Sang Khalik, dengan Allah, tidak. Tapi bengkaknya Nabi SAW, kakinya Nabi untuk tahajud adalah mendoakan untuk umat dan umat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, begitu pula pengorbanan yang dirasakan oleh keluarga-keluarga Nabi SAW, itu semua adalah untuk umat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dengan pengorbanan Nabi SAW tersebut, maka umat yang tadinya dalam kesesatan, jauh daripada agama, jauh daripada Allah, sekarang berada di alam yang terang benderang, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup mereka pun bersih. Hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah warisan yang telah diberikan Nabi SAW kepada kita ini. Warisan kerisauan Nabi SAW, warisan pengorbanan Nabi SAW. Hari ini kita kadang-kadang lupa akan warisan tersebut. Sibuk hanya mengurusi keduniaan kita saja, bahkan sibuk mengurusi daripada warisan orang tua kita. Sibuk dalam perdagangan, pertanian dan sebagainya. Lupa keadaan umat. Kalau hari ini Nabi SAW melihat keadaan umat yang jauh dari agama, masjid pun kosong, banyak yang meninggalkan agama, banyak kemurtadan, perjudian dan sebagainya yang terjadi. Apakah kita tidak risau melihat keadaan umat Nabi SAW yang sekarang ini jauh dari agama? Bahkan saya sendiri pernah membaca satu orang kaya, punya kekayaan yang luar biasa, hanya punya 2 orang putra saja. Maka ketika meninggal dunia sang ayah, mereka berbagi harta. Cukup banyak itu harta yang didapatkan oleh masing-masing. Tinggal 1 pohon lagi. Dan itu pohon pun bukan pohon delima, bukan pohon anggur, tidak. Hanya pohon biasa saja yang berduri juga. Dijual juga tidak begitu mahal harganya tersebut.
Tapi gara-gara yang satu mengatakan, yang abang katakan ini milik saya, adik mengatakan ini milik saya, berkelahi ini. Bahkan anak mereka masing-masing bermain-main di sekitar itu pohon. Terjadi keributan di antara mereka, yang satu lapor kepada ibunya, yang ini juga lapor kepada ibunya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang wanita kita juga lupa untuk memikirkan istri-istri kita. Kita sibukkan istri kita hanya untuk memasak masakan yang enak. Kesibukan mereka di dapur untuk menyajikan masakan yang enak buat suami. Lupa kita arahkan istri kita kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana fikir-fikir wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW, baca dalam ta'lim. Bagaimana kehidupan wanita-wanita Ansar, wanita para sahabat waktu itu. Mereka kehidupan yang zuhud dan juga membina anak mereka sebagai murabbiyah, mengarahkan anak ke jalan yang benar. Kaji, baca mereka, arahkan istri-istri kita untuk mengkaji mereka tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tapi hari ini kita lupa, istri-istri kita biarkan. Hanya menyibukkan dirinya untuk di dapur untuk masak-masakannya anak. Sehingga ketika anak tadi berkelahi berdua, datang pada ibunya, dalam keadaan demikian, saya dipukul oleh saudara. Kamu kenapa dalam keadaan demikian? Dipukul oleh abang saya ataupun sepupunya tadi. Dan itu wanita pun hadir yang tidak ada fikir agamanya, fikir masak saja. Cepat-cepat siapa yang mukul kamu? Dia keluar datang, dia marah, dia pukul. Yang ini pun akhirnya marah lagi, berkelahi lagi. Sehingga hadir sampai kepada kedua orang mereka masing-masing. Gara-gara harta atau satu pohon tadi saja terjadi perkelahian itu anak. Dan akhirnya sampai ke mahkamah. Mahkamah demi mahkamah, mereka akan sampai kepada Supreme Court ataupun Mahkamah Agung. Hanya apa yang terjadi? Begitu banyaknya persidangan, harta mereka, warisan mereka begitu banyak, semuanya habis untuk membayar para peguam-peguam ataupun pembela-pembela, jaksa dan lain sebagainya. Harta mereka habis. Hanya Allah, akhirnya apa? Itu pohon pun dibelah dua, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Harta mereka habis, perkelahian ada terjadi, permusuhan semakin nampak. Dan ini terjadi hadirin Allah di depan mata kita. Apakah kita tidak risau melihat keadaan umat Nabi Muhammad SAW? Umat yang Nabi SAW tadi membentuk para sahabat untuk bergerak dan bergerak. Sehingga dengan para sahabat yang telah dibina oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi, disebarkan ke berbagai belahan dunia, nampak cahaya di seluruh dunia, baik sampai di Cordoba ataupun di Eropa sana, bahkan di Taskan, Bukharestan, semua Rusia termasuk agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam pun tersebar, bahkan agama tersebar di mana-mana. Madrasah-madrasah terbentuk, keamanan apa? Tapi hadirin, ketika usaha kenabian ditinggalkan, mana sekarang madrasah Imam Bukhari? Mana sekarang Cordoba dan lain sebagainya? Umat sudah jauh daripada agama, tersesat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah. Kita lihat umat sekarang bagaimana. Dalam kitab Mishkatul Masabih beliau sebutkan bahwa Nabi telah menjelaskan satu sunnah yang ditinggalkan di suatu tempat, maka berganti dengan bid'ah. Setiap satu sunnah ditinggalkan oleh umat di kampung tersebut, maka secara otomatis akan datang nanti bid'ah di kampung tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, itu satu sunnah Nabi ditinggalkan, maka akan berubah menjadi bid'ah. Bagaimana kalau kerja Nabi SAW ditinggalkan ini umat? Apa yang terjadi ketika umat telah meninggalkan kerja Nabi SAW, warisan Nabi SAW, maka umat sekarang menjadi yang seharusnya kerja Rasulullah SAW adalah maksud hidup mereka, tujuan hidup mereka. Sekarang umat telah berpindah menjadikan kerja-kerja yang lain sebagai tujuan hidup mereka. Siang dan malamnya mereka pikir adalah kerjaan dunia mereka. Ditinggalkan kerjaan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka memelihara pekerjaan-pekerjaan mereka, memelihara dunia mereka sangat begitu hebatnya, sementara lupa untuk memelihara kerja Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi wasiatkan, pesankan, jaga ini kerja dengan baik, lebih daripada kalian menjaga daripada anak gadis kalian. Bagaimana orang dahulu hadirin, orang-orang tua kita menjaga anak gadis di rumah dia, walaupun dia pergi jauh, senantiasa berpikir bagaimana putri saya ada di rumah tersebut. Jangan sampai diganggu oleh laki-laki yang lain. Jangan sampai dia dibiarkan berjalan kemana-mana, dipelihara. Kita pelihara ini kerja seharusnya lebih daripada kita memelihara anak gadis kita di rumah tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini pesan daripada Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Nah sekarang kerja kita tinggalkan, karena meninggalkan kerja sehingga kita sibuk dengan kepegangan. Kita jadikan itu kerja sebagai tujuan hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Muasyarah, muamalah yang suci, yang telah dibina oleh Nabi SAW di kota Madinah. Begitu indahnya muasyarah sesuai dengan sunnah, muamalah sesuai dengan syariah. Sekarang berubah. Bagaimana muasyarahnya orang beriman sekarang?
Bagaimana keadaan di rumah mereka tersebut, hidup mereka sama dengan orang kafir. Begitu dalam bermuamalah, berniaga, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan riba dan lain-lain. Itu semua bertukar dan bertukar. Kenapa? Karena warisan Nabi SAW, risaunya Nabi telah ditinggalkan di umat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang dengan dikembalinya lagi ini kerja dengan penuh kesederhanaan. Mu'ayyas rahmatullahi alaih, Allah berikan taufik untuk memulai kembali ini kerja. Dan beliau kerja dengan penuh kesederhanaan. Dimulai dari orang-orang yang bodoh di Mewat sana. Tapi alhamdulillah berkembang dan berkembang. Kelihatan sekarang di depan kita. Bahkan kita dengan mata kita sendiri madrasah mulai nampak. Muasyarah, muamalah mulai nampak. Tapi belum lagi mencapai level daripada pengorbanan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin subhanahu wa taala, mulai Ilyas telah berkorban. Mulai Yusuf juga telah berkorban. Juga mulai Imam Hasan telah berkorban. Sehingga wujud sekarang kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW di depan kita. Bagaimana Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi risau setiap malam beliau tidak tidur untuk memikirkan diri umat. Begitu pula setelah beliau buat kerja dan kerja, senantiasa mendekati alim ulama, minta disimak, diperhatikan apakah kerja saya ini sesuai dengan sunnah dan syariah atau tidak. Suatu hari saya sering mendengar bahwasanya Mufti Kifayatullah, ulama besar di India waktu itu, dijemput oleh Maulana Ilyas atau datang menjumpai Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi ke Nizamuddin. Maka melihat kedatangan ini ulama besar, Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi masukkan beliau di kamar, kemudian dikunci. Dan saya sudah sering mendengar ini cerita, tapi saya ingin tahqiq supaya jangan seperti ahbab atau karkun hari ini, asal dengar saja tapi tidak menanyakan kepada orang lama yang betul-betul mengetahui akan itu cerita. Bertanya, dekati orang ulama. Jangan kita terkesan dengan akhbar atau dengan tulisan-tulisan apa yang sekarang WhatsApp dan sebagainya. Maka kepada Maulana In'amul Hasan rahmatullahi saya bertanya, Hadraji, saya sering mendengar cerita Maulana Ilyas rahmat berjumpa dengan Mufti Kifayatullah. Begini dan begini, apa benar? Betul beliau katakan. Betul-betul terjadi. Yaitu Mufti Kifayatullah datang dan Maulana Ilyas pun sambut dengan baik. Kamar pun dikunci, beliau ambil sebuah golok pisau besar. Beliau katakan, Mufti, apakah pekerjaan yang saya kerjakan sekarang yang kamu sudah lihat sendiri, apakah sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan sirah sahabat radhiyallahu anhum? Karena pekerjaan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah kesesatan. Maka orang yang sesat dia berhak untuk dibunuh. Beliau katakan, wahai Mufti, kalau pekerjaan saya betul-betul tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ambil ini pisau besar golok, sembelih aku, bunuh aku, dan aku mengatakan engkau mendapatkan pahala di sisi Allah dengan membunuh aku, karena aku adalah orang yang sesat. Jangan sampai ada kau menyesatkan orang lain. Maka Mufti Kifayatullah katakan dengan tenang, beliau katakan, wahai Muhammad Ilyas, saya sudah perhatikan dengan sungguh-sungguh, saya sudah simak, saya sudah kaji betul-betul setiap bayan-bayan kamu, usul-usul dakwah, adab-adab yang kamu ajarkan semua kepada ahbab. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi dan juga kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Aku tidak perlu lagi untuk memberikan isyarat tertentu, kerjakan ini, tidak. Sudah cukup. Apa yang kau kerjakan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi dan sirah daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini kerja betul-betul bersumberkan kepada Al-Quran, hadis Nabi dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang tua kita betul-betul meletakkan usul dakwah yang benar sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini warisan. Hari Allah, dengan kita melupakan ini warisan Nabi SAW, melupakan kerja yang utama sehingga terjadi kesesatan di mana-mana sekarang. Kenapa kita tidak risau, tidak menangis keadaan umat yang hari ini? Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, tujuan kita buat ini kerja. Kita ingin membentuk kembali kelompok-kelompok ataupun jamaah-jamaah yang akan mewarisi warisan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat telah menyebar ke berbagai belahan dunia untuk agama, menjadikan maksud dan maksud Nabi Muhammad SAW. Maka antum semua betul-betul hendaklah ingat bahwa saya ini adalah naibu Rasulullah SAW, penerus kerja Nabi SAW, pewaris kerja Nabi SAW yang akan membawa agama ke berbagai belahan dunia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, banyak
yang perlu kita pikirkan dan dirisaukan. Bukan permasalahan anak dan istri dan keluarga, tapi adalah masalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इंतकाल से पहले मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। यूसुफ आ जाओ, मिल लो, हम तो चले, ये काम है भाई। ये उठने वाले क्या कहा जा रहा है, ये जो Pak, kemana pergi Pak? Kita sabarkan diri kita, jangan berdiri, sabarkan. Tenang, ini malam terakhir. कोई माजूर हो, Kecuali yang barangkali yang tua, sakit, kita sabarkan. ये कि बहुत लंबी हो गई, अब चलो, ऐसा नहीं करना। Jadi yang sampai merasa ini bayang terlalu panjang, kita pergi jangan. Jarang-jarang kita melakukan, orang tua kita berkorban, umur 80-an tahun, datang dari tempat yang jauh, maka kita mulakan, kita hormati. Tolong jangan sampai ada yang berdiri, kecuali yang orang tua yang uzur, barangkali dia mau kencing dan sebagainya. Tapi yang lain sabarkan diri kita di sini. आ जाओ, मिल लो, हम तो चले, ये काम है। अगर इसे खेल बनाओगे तो खेल की तरह खत्म हो जाएगा। जैसे खेलों का वक्त होता है 3 दिन 5 दिन, 3 घंटे 5 घंटे, और अगर काम को काम बनाओगे और इसी नेहज, इन्हीं बुनियादों, इन्हीं उसूलों, आंसुओं की मिकदार बढ़ाते हुए, जानो माल खपाते हुए, कुर्बानियों की मिकदार बढ़ाते हुए अगर करते रहे तो सदियों तक के इंसानों की हिदायत के राज इस मेहनत में छुपे हुए। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बड़ों का इकराम भी, बड़ों की बात को निभाना भी, अपनी चाल चलते रहना भी, इधर उधर न झांकने को, सारी चीजें यही अबू उबैदा है। आगे फिर कहता हूँ। Beberapa saat sebelum wafat, maka Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah memanggil putranya Maulana Yusuf rahmatullah alaihi. Beliau katakan, Yusuf, jaga ini kerja. Jangan kau bermain-main dalam ini kerja. Yusuf, kalau kau bermain, jadikan ini kerja sebagai permainan, akan berakhir nanti sebagaimana permainan-permainan yang lain. Boleh sepak dan lain sebagainya. Namanya permainan, suatu saat akan berhenti. Maka kalau kau jadikan permainan ini kerja, atau bermain-main dalam ini kerja, maka sebentar lagi ini kerja akan berakhir. Tapi kalau betul-betul kamu buat kerja dengan sungguh-sungguh, dengan usul yang benar, dengan tertib yang benar, maka nanti ini kerja akan menjadi asbab hidayah untuk ratusan tahun yang akan datang untuk umat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga usul ini kerja, khususnya kita arahkan senantiasa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai hanya mengajak manusia kepada Allah, tidak mengajak manusia untuk membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, tidak. Tapi jangan beranjak, ini kerja hanya mengarahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan ada 2 cerita yang saya mendengar langsung dari Masjid Mihrab, dari perjalanan Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi. Beliau pergi ke Lucknow bersama dengan beberapa alim ulama, Maulana Manzur Nu'mani, begitu pula ulama-ulama yang lain. Maka sampai di Lucknow waktu itu ada istimewa, pertemuan, banyak yang hadir, ulama-ulama juga hadir. Habis salat asar, Maulana Ilyas rahmatullah dengan nada agak sedih dan sedih. Beliau katakan, aku sekarang kena musibah, aku sekarang kena musibah. Orang bertanya-tanya, wahai Maulana, musibah apa yang kau dapatkan sekarang? Beliau katakan, baru dengan kerja kita sebentar kita buat kerja, sekarang orang sudah mulai berkumpul banyak. Tapi saya takut sekali, ternyata kalian sudah menisbahkan ini kerja kepada aku. Mulai memuji aku, ini kerja Syekh Ilyas, kerja Syekh Ilyas. Inilah musibah yang aku dapatkan, orang menisbahkan ini kerja kepada aku. Ini kerja adalah, aku ini tidak apa-apanya. Dan bukan dari aku, ini sebenarnya kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebarkan ini kerja, bukan Muhammad Ilyas. Yang aku khawatirkan, aku kena musibah ketika orang telah menisbahkan ini kerja kepada aku. Masjid Mihrab rahmatullahi alaihi menceritakan, dan saya dengar langsung dari beliau. Suatu hari saya diutus oleh Muhammad Ilyas untuk bergerak sekitar New Delhi sana. Maka saya bergerak dari pagi sampai petang, tashkilan pun tidak ada. Terakhir, karena orang tidak ada di bawah, maka saya pun laporan kepada Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi. Bagaimana hasil kerja kamu? Beliau katakan, Maulana, saya sudah target mereka untuk buat kerja. Tidak ada yang menyambut daripada
ajakan saya. Terakhir saya katakan, datanglah kalian ke Nizamuddin berjumpa dengan Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, seorang ulama waliullah. Hadir Subhanahu wa taala waktu itu Maulana Ilyas betul-betul marah dan marah kepada Miyaji Mihrab. Mihrab, kamu sekarang sudah dekatkan orang kepada aku. Engkau ajak orang kepada aku. Jangan ajak orang kepada aku untuk mengagungkan aku, tapi ajak orang kepada jaulah, ajak orang kepada ta'lim, ajak orang kepada kerja. Hadir Subhanahu wa taala betul-betul marah dan marah Ilyas kepada Miyaji Mihrab waktu itu, yang mengenalkan Syekh Ilyas kepada umat atau mengajak umat kepada Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Bawa umat kepada ini kerja. Makanya hadir usul dakwah yang diletakkan oleh Hadrat Haji Ilyas jangan kita rombak. Bawa senantiasa umat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi atau kepada yang lainnya. Kita harus mengkaji bagaimana sirah nabawiyah dan sirah para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana mereka buat kerja dan kerja. Hadir maka Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang memenuhi panggilan untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Waktu itu Khalid bin Walid, Abu Ubaidah telah pergi lebih dahulu menaklukkan itu Palestina. Tapi orang Nasrani sana tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bersama dengan pembantu beliau atau khadim beliau datang. Di gerbang kota, Abu Ubaidah bin Jarrah telah menantikan kehadiran Amirul Mukminin. Beliau datang dengan pakaian yang bertampal. Begitulah kendaraan yang sangat sederhana sekali. Sementara Abu Ubaidah telah melihat bagaimana padri-padri atau pendeta-pendeta orang Nasrani dengan pakaian bagus, hebat dan sebagainya telah menantikan untuk menyerahkan kunci. Maka beliau katakan, ya Amirul Mukminin, gantilah kau punya baju, ganti kau punya kendaraan. Hadir Subhanahu wa taala, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia adalah yang tadinya kehidupan dia penuh dengan kegelapan, tidak punya kepandaian apa-apa. Bahkan bibi beliau sendiri, makcik beliau mengatakan, wahai Umar, kamu dulu mengembalakan onta saja tidak pandai, mengembalakan onta tak pandai. Tapi setelah beliau bersama dengan Nabi SAW masuk Islam dan berjuang bersama dengan Nabi, siapa Umar sekarang? Nabi katakan, ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar menempuh suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain, tidak berani untuk berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi katakan, kalau nanti pintu kenabian masih terbuka, kalau sekiranya masih ada Nabi setelah aku, nanti Umar akan jadi Nabi. Dan sering Al-Quran turun, muwafaqat, bersesuaian dengan apa yang terbetik di hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beberapa ayat turun, ada sesuai dengan kemauan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Abu Ubaidah. Siapa itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu? Yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa amin hadil ummah, orang yang paling amanah yang dipercaya di umatku adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul berpegang pada agama dengan tegar, dengan teguh. Dalam perang Badar, beliau berhadapan dengan ayahnya kafir. Beliau sebagai seorang muslim, beliau mencari di mana sang ayah tersebut. Memasuki satu celah ke celah yang lain, sampai ketemu itu orang, langsung dibelah kepalanya, terbelah dua. Orang heran, siapa yang kau bunuh wahai Abu Ubaidah? Ayahku, beliau kata. Padahal Islam memerintahkan kepada kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah kita, walaupun dia kafir tetap dihormati. Tapi kenapa Abu Ubaidah sampai tega membunuh ayahnya? Maka Abu Ubaidah katakan, saya bukan membunuh ayahku, tapi aku telah membunuh kesyirikan. Aku membunuh orang musyrik, orang kafir, bukan membunuh ayahku. Hadir Subhanahu wa taala, bagaimana betul-betul kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Beliau tahu ayahnya diperangi orang kafir, maka dibunuh. Hadir Subhanahu wa taala, beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menganjurkan kepada Umar bin Khattab, wahai mukminin, gantilah kau punya baju. Mereka sekarang berpakaian yang bagus-bagus, mempersiapkan karpet yang baik. Maka menghargai orang lama, menghargai sahabat Nabi SAW. Umar pun akhirnya ganti baju beliau dengan baju yang baru, kendaraan dengan kendaraan yang baru pula. Baru berjalan beberapa langkah, ada perubahan di hati beliau, ada kebanggaan akan baju yang bagus. Sebagaimana kita juga beliau katakan, kalau hari Jumat kita pakai pakaian yang bagus, disetrika, maka kita perhatikan. Kalau duduk pun kita berhati-hati, barangkali ada yang kumal dan sebagainya, kita perhatikan. Tentu kita masing-masing punya kebanggaan dengan pakaian yang kita miliki.
Setelah itu kebanggaan masuk di hati Amir Mukminin bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru berapa langkah, maka beliau katakan, wahai Abu Ubaidah, kembalikan baju aku yang lama, diganti dengan baju yang baru. Dan Umar bin Khattab katakan, wahai Abu Ubaidah, kunna adallan nas. Kita harus ingat, kita dahulu di Mekah siapa adalah orang yang hina, dihinakan di tengah-tengah masyarakat dunia. Siapa kita ini? Umar sendiri bagaimana kehidupan beliau sebelum Islam. Bahkan jangankan mengendalikan umat, mengembalakan onta saya tidak pandai waktu itu. Fa'azul Islam, sekarang Allah muliakan kita dengan Islam. Diingatkan bagaimana kehidupan kita yang lalu di masa jahiliyah, terhina. Tapi Allah muliakan sekarang kita dengan Islam. Dan Sayyidina Umar mengingatkan, wa mahma ibtaghaina al-izzata fi ghayrihi adzanallah. Kalau kita mencari kemuliaan di luar daripada jalur Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Hadirin subhanahu, jalan yang telah dilalui oleh Nabi SAW itulah jalan kemuliaan. Jalan yang telah dilalui oleh sahabat, jalan kemuliaan. Kalau kita mencari kemuliaan di lain daripada jalan Islam atau jalan yang telah dilalui oleh Nabi SAW, maka kehinaan akan kita dapatkan. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Umar bin Khattab katakan, wahai Abu Ubaidah, karena menghormati beliau saya sebagai orang lama, menghormati orang yang dikatakan oleh Nabi SAW amin hadil ummah, maka Sayyidina Umar pun memuliakan. Tadi ikut pendapat beliau, tapi karena perubahan di hati beliau lepaskan kembali. Dan beliau katakan, wahai Abu Ubaidah, kalau sekiranya mengucapkan itu bukan kamu, akan saya pukul dia. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Mereka menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Tapi kalau sekiranya akan merubah hati kita atau merubah daripada ususul dakwah, kita muliakan orangnya, tetapi kerja tidak boleh dirubah, jalan tidak boleh dirubah. Harus ikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ikuti jalan yang telah dijelaskan oleh orang tua kita. Kalau sekiranya berubah, maka kita tetap hormati itu orang, tapi kerja jangan sampai dirubah karena ada syarat atau kata-kata yang dia katakan. इस मेहनत के जरिए हर साथी को कैसा बनना है, अपनी हर तरह की खुदगर्जी, दुनिया तलबी, नफ्स परस्ती से बालातर होकर एक उम्मत को सामने रखते हुए उम्मत का अकीदा, उम्मत की इबादत, उम्मत के अखलाक, जो अपनी जानों को इसके लिए झोंक दे. Jadi beliau katakan yang diinginkan oleh ini kerja adalah bagaimana kita korbankan harta dan diri kita, bahkan kehormatan diri kita, kemuliaan diri kita korbankan. Jangan sampai sebaliknya kita jadikan ini kerja sarana untuk memuliakan diri kita, untuk mendapatkan kepentingan pribadi, personal interest saya katakan tadi. Jangan kita letakkan kepentingan pribadi dalam ini kerja, bahkan kita korbankan pribadi kita, korbankan harta kita, diri kita untuk ini agama. Beliau katakan bagaimana kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang telah Allah muliakan. Beliau ingin korbankan semuanya, hartanya bahkan dirinya untuk ini agama. Orang tua pun dibunuh. Bagaimana Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengorbankan orang tua yang dicinta, tapi karena mereka berpihak pada kekafiran dibunuh. Begitulah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hadirin yang mereka subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menghantar Abu Ubaidah yang tadi berjuang dalam perang Badar, dihantar sekarang untuk membuka negeri Syam, dan beliau menjadi gubernur di sana dengan membawa para sahabat radhiyallahu anhum. Islam pun disebarkan di sana. Setelah sekian tahun ujian datang, ada penyakit namanya Ta'unul Amwas, yaitu para sahabat Nabi banyak yang sakit perut sehingga banyak yang meninggal dunia. Lebih kurang 30.000 orang sahabat Nabi meninggal. Maka dalam keadaan yang genting, yang gawat tersebut, Sayyidina Umar melihat banyak para sahabat Nabi yang mulai meninggal dunia satu persatu. Beliau kasihan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan sayang kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Memang dalam kerja ini Syekh Ilyas katakan dua yang perlu diperhatikan. Mardun sanasi, yaitu perhatikan anzilin nas manazilahum, letakkan manusia atau muliakan manusia dengan kedudukannya. Kemudian juga bagaimana situasi, hendaklah kita perhatikan senantiasa. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar menghargai Abu Ubaidah, memuliakan. Sekarang beliau tidak terancam oleh kematian di negeri Syam sana. Maka Sayyidina Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah,
cepat-cepat engkau kembali ke kota Madinah sampainya suratku ini. Surat pun dibawa dan disampaikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tentu setiap kita merasa bangga siapa yang menghantarkan surat kepada kita, Amir Mukminin. Dan kita lihat, perhatikan amplopnya, dalamnya juga diperhatikan. Beliau katakan setelah diambil sudah dibaca, beliau menyadari bagaimana cintanya Umar bin Khattab kepada beliau, sayang akan nyawanya beliau tersebut. Maka Sayyidina Umar katakan, sampainya suratku ini kepada engkau, cepat-cepat kau kembali ke kota Madinah. Sayyidina Umar memikirkan keselamatan Abu Ubaidah, jangan sampai kematian menjemput beliau. Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu bagaimana hadirin jawaban beliau? Menghargai surat Amir Mukminin. Tapi beliau kata, wahai khalifah, kalau aku kembali ke kota Madinah, sedangkan kematian pasti dimanapun aku berada, kematian pasti akan menjemput aku. Kematian pasti akan datang. Dan kalau aku sudah meninggal dunia, nanti berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah SAW. Allah tanyakan, wahai Abu Ubaidah, kenapa kamu tinggalkan umat di belakang kamu? Kalau aku tinggalkan mereka sekarang di negeri Syam, aku barangkali selamat di Madinah sana. Tapi bagaimana umat yang aku tinggalkan? Apakah mereka akan dibawa oleh orang lain kepada agama mereka atau kepada cara-cara kehidupan yang lain? Biarkan aku mati di sini untuk agama, untuk menjaga umatku senantiasa. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Abu Ubaidah paham. Biarkan nyawa, biarkan kematian menjemput beliau, tapi tidak akan tinggalkan ini tugas yang telah diamanahkan kepada beliau. Sampai beliau hanya meninggal dunia bersama para sahabat Nabi yang lain, dan kubur beliau telah menjadi saksi. Begitulah hadirin perasaan umat yang ada pada diri Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan juga yang lain-lainnya. Mereka tidak mau tinggalkan tanggung jawab sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mengayomi, untuk memelihara umat. Hari ini perasaan yang demikian telah hilang dalam diri kita hadirin. Kita biarkan umat dalam keadaan tersesat, jauh dari agama, dibawa oleh orang lain kepada agama mereka, dibawa oleh cara hidup mereka, sementara tidak ada kesedihan dalam diri kita. Pada ini adalah warisan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini maksud daripada kerja, bagaimana diri kita, kehormatan kita korbankan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, hadirin, tanamkan rasa risau, rasa sedih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita hanya risau akan keselamatan istri, lapar, anak, keluarga dan sebagainya. Anak kita sakit, kita risau, kita tak mampu untuk tidur, memikirkan untuk keselamatan dia, berobat ke hospital dan sebagainya. Kita berusaha untuk kesembuhan, itu anak kita. Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW, familinya Allah? Apakah kita akan biarkan mereka dalam kesesatan? Di mana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Pasti akan kita berhadapan dengan Allah. Allah akan tanya, bagaimana tanggung jawab yang Allah telah berikan kepada kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang hendaklah kita menyempurnakan perintah Allah ikut cara Nabi SAW. Tapi juga kita umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan warisan, tanggung jawab untuk melanjutkan kerja Rasulullah SAW. मुफ्ती साहब की बात सुना दी थी, मुफ्ती फरादुल्लाह साहब की है, और मौलाना यूसुफ साहब की आखिरी तकरीर उम्मत पढ़ने की, जो उम्मत में जिसकी वजह से फूट पड़ेगी वो जाहिलियत की मौत मरेगा. Juga tadi beliau katakan bagaimana risaunya Muhammad Ilyas ingin dibunuh. हर साथी के पास मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी तकरीर उम्मत बने की, और मौके पर बार-बार पढ़े, समझे, दुआएं मांगे. Dan di akhir daripada kehidupan beliau, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, setelah beliau berkeliling di Pakistan khususnya dan di istimewa terakhir di Pakistan, ketika kematian akan menjemput beliau bayan yang cukup panjang dan tertulis sampai sekarang bagaimana kerisauan beliau kepada ini umat ataupun terbentuknya di umat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dibaca lagi dan lagi beliau atau Maulana Yusuf rahmatullahi alaih bagaimana risaunya kepada ini umat. Beliau katakan, kalau sekiranya kita membiarkan umat Nabi Muhammad SAW yang dalam kesesatan jauh dari agama mati, maka dia mati sebagai orang matinya jahiliyah. Hadirin, Allah हमें ऐसे बदनसीबों में से न बनाए कि जिनसे उम्मत में फूट पड़ रही हो और उम्मत की सफें टूट रही. Jadi jangan sampai kita kehilangan perasaan risau akan umat Nabi Muhammad yang jauh dari beragama. Maka kalau kerisauan tersebut tidak ada dalam diri kita, mati, maka dia mati sebagai matinya jadi orang mati sebagai manusia jahiliyah. बात समझ में आई इनके?
Jadi tadi beliau katakan bahwa Maulana Yusuf rahmatullah ingin bagaimana ada kerisauan umat bersatu, dan ancaman Maulana Yusuf rahmatullah alaih tadi, kalau orang memecahkan ini umat atau memecah belah ini umat, maka dia khawatirkan mati sebagaimana matinya di zaman jahiliyah atau seorang jahiliyah. इसीलिए मैंने कहा था और फिर कहता हूँ, रहम खाओ, रहम खाओ, रहम खाओ अपने पर, अपने बीवी बच्चों पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर। दुनिया आनी जानी है, आसमान रहेगा न जमीन रहेगी, चांद रहेगा न सूरज रहेगा, हुकूमतें रहेंगी न दौलतें रहेंगी, हर एक को मरना है। एक तरफ अल्लाह का जलाल होगा, एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर होंगे, आमाल पुल रहे होंगे, पुल सिराज से गुजर रहे होंगे, हर एक को अपने बारे में। इसलिए अल्लाह ने ये मेहनत, मस्जिद और जमात, घरों में तालीम, रोजाना के 5 और ये सारे 5 काम, जब अगर ये जितना मजमा है इसका हर फर्द ये तय कर ले कि पुराने हर साल 4 महीने, महीने में 10 दिन, रोजाना 8 घंटे, अगर ये मजमा हर से पुराने तय कर लेते हैं, अल्लाह इनकी बरकत से कौमों को उठाएंगे। जैसे मैंने कहा था, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, नियतें करो, इरादे करो और अपनी जबान से इसका इजहार करो। Jadi beliau katakan tadi, betul-betul kalau kita ada rasa kasihan kepada diri kita sendiri, anak kita, istri kita, bahkan semua umat, tanamkan rasa kasihan dalam diri kita kepada mereka-mereka tersebut. Beliau katakan hadir kerja yang kita kerjakan sekarang ada untuk membentuk diri kita sendiri. Kemudian ada fikir untuk orang lain. Maka ini umat dimuliakan Allah. Kenapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'minu wa tu'minu billah. Jadi kita mengamalkan amar-ma'ruf nahi munkar ada untuk membentuk iman kita sendiri. Bagaimana hari demi hari dengan dakwah yang kita kerjakan, iman kita meningkat, ibadah kita meningkat, muasyarah muamalah kita semakin hari semakin meningkat, dan juga yang kemudian kita bagaimana memikirkan orang lain, anak kita, istri kita. Jangan sampai ada satu umat pun yang akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti akan menjemput, kita akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, apa yang sudah kita kerjakan. Hendaklah kita kasihan bagaimana umat akan melalui titian sirat, saat di mizan, saat umat nanti akan masuk dalam api neraka jahanam. Tanamkan betul-betul dalam diri kita hadir Allah Subhanahu wa taala, kerisauan tanamkan, tapi kita buktikan dengan kerja. Maka tuan-tuan yang sudah hadir di sini hendaklah tambah lagi pengorbanan. Setiap tahun kita berikan waktu 4 bulan untuk kerajaan Allah. Setiap bulan 10 hari dan setiap hari 8 jam. Ini semua adalah untuk membentukkan diri kita sendiri akan terselamat daripada api neraka. Juga bagaimana keluarga kita, bahkan semua umat terselamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita niat, tapi juga kita buktikan dengan amal, dengan kerja. Kita berikan pengorbanan-pengorbanan. Korbankan harta kita, diri kita, nyawa kita. Semua kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti janji Allah pasti akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nusratullah, pertolongan atau terbukanya itu negeri akan datang setelah kita berkorban. Dan kemenangan bukan berarti mendapatkan harta yang banyak, kedudukan tidak, tapi adalah manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Beliau tadi ceritakan bagaimana ketika Nabi telah membuka kota Mekah, Abdullah bin Umar radhiyallahu an melihat kembali rumah yang telah beliau tempati, yang ditinggalkan saat hijrah. Maka ketika akan melewati rumah beliau tersebut, beliau pun ambil kain ditutup muka beliau, jangan sampai menengok kembali rumah tersebut. Ya, beliau katakan, ya Allah, rumah yang aku sudah tinggalkan semata-mata karena Engkau, aku tidak akan mengambilnya lagi karena dari kemenangan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimana harta yang sudah dikorbankan, rumah yang sudah dikorbankan, tidak diingat lagi, apalagi itu diinginkan dikembalikan kepada beliau tersebut. Allah Subhanahu wa taala itu jazwa yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu. Hanya semata-mata berkorban karena Allah. Apa yang ada kita korbankan, bukan ingin menjadikan agama sarana untuk memperkenalkan diri kita atau memuliakan diri kita. Bersedia tuan-tuan, insyaallah. Buktikan dirinya 4 bulan setiap tahun. Silakan Pak. हर साल के 4 महीने, setiap tahun 4 bulan, महीने के 10 दिन, dan रोजाना setiap 4 bulan 10 घंटे, hari, setiap hari 8 jam, sepertiga hidup. Jangan bubar dulu Pak, jangan pergi tempat lain, selesaikan taskil kita. Ini malam दुनिया terakhir. वालों के पास उनकी मीरास होगी, जमीनें, जायदादें, जागीरें। हमारे एक एक बच्चे के पास मीरास है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, उसकी मेहनत और उसके लिए वो सिफात। Jadi kita pergi kepada setiap orang, peniaga, pedagang, petani dan sebagainya, tapi tidak menginginkan harta mereka. Kita sampaikan kepada mereka warisan yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ये चलने फिरने वाले रुक जाएं। Tolong Pak, jangan pergi ke sana kemari, jangan keluar daripada majlis dulu. जाने से तस्कीर बेकाबू होती है। Selesaikan taskil, Pak. खराब करने का सबब न बने। Jangan sampai Anda menjadi asbab bubarnya taskilan. Jangan keluar dulu, jangan keluar, Pak. Bantu kawan-kawan taskil, bantu tim taskil itu, jamaah taskil dibantu. Ajak yang lain, Pak. Jangan sampai kita pergi meninggalkan majmuah sebelum selesai taskilan. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia. Bismillah. Yang tuan-tuan yang nak keluar tunai, besok kita mahidai kita besok pagi lepas subuh. पुराने हैं बहुत, Itu masalah banyak jamaah-jamaah taskil, Pak, di tengah, Pak. जिसके पास लिखने वाले हो वहीं लिखवा सिलाkan, दें, itu फिर di तस्कील tengah. वालों के पास पहुंचा देना, तरतीब बनाएंगे। Masya Allah. Itu banyak jamaah-jamaah taskil di tengah. Boleh catatkan dengan beliau-beliau, dengan mereka silakan. Bawa teman kita, Pak, catatkan namanya. Besok lepas subuh kita akan adakan bayan hidayah. Hidayah untuk keluar, nanti kita sambung dengan doa. जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, Masya Allah, Masya Allah, jazakumullah, Masya Allah. Buat suasana saling taskil, Pak. फीकना, फीकुम। Tuan-tuan yang nak keluar tunai, yang belum ada jemaah lagi, individu yang belum ada jemaah lagi, minta tuan-tuan pergi ke depan madrasah sana di bawah untuk bentuk jemaah insya-Allah. तश्कील की ये आखिरी मजलिस है, इसमें कोई रह न जाए, कल को तो दुआ होगी, इसलिए हिम्मत कर करके। Ini akhir majelis, Pak, taskil. Jangan sampai satu orang pun yang tidak tertaskil. Karena lepas subuh nanti akan ada bayan hidayah. Ini akan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan dengan doa. Masya Allah. जिनके 4 महीने अभी तक एक साथ नहीं लगे हैं, इस मजमे में वो भी बचने न पाए, वो भी कह दें इंशाल्लाह हम भी 4 में लगाएंगे। Maka yang belum pernah 4 bulan, yang belum 4 bulan, maka dari majelis ini betul-betul bagikan masa 4 bulan, keluar untuk 4 bulan jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah itu setiap tahun kita keluar 4 bulan. 4 महीने चिल्ला खूब बढ़ के 4 bulan, 40 hari juga boleh, Pak. Masya Allah. 4 bulan, 40 hari cash. सब मिलके कहो इंशाल्लाह इस काम को अपना काम बनाएंगे। Semua insya Allah niat jadikan ini kerja sebagai kerja utama kita. उसी नहज पर उन्हीं उसूलों के साथ Kita buat जो kerja, हमारे बड़े दिए गए हैं उस पर करेंगे। kita buat kerja dengan tertib dan usul yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita. Bersedia tuan-tuan? हर मस्जिद को अमाल से आबाद करो, Dan kita makmurkan setiap masjid dengan amalan. अपने अपने घरों को अमाल से आबाद करो, Begitu pula rumah-rumah kita makmurkan dengan amal. और दुआएं खूब मांगो। Dan kita lagi dan lagi banyak-banyak mendoa dan mendoa minta kepada Allah. करोगे? Bersedia tuan-tuan? सुभानक अल्लाह। Subhanakallah.